kita akan sama-sama mendengarkan keynote speech dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kita beri tepuk tangan dan kita undang Bapak Luhut untuk menyampaikan keynote speech. Kami persilakan. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya memberikan laporan mengenai perkembangan ekonomi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan laporan di sini. Saya mulai dengan slide saya pertama. Kita lihat ketidakpastian dunia itu sangat tinggi dan kita lihat ada geopolitik di Timur Tengah yang sekarang juga agak masih membaik. Tadi saya di waktu ruang tunggu ditanya apa akan pasti aman di sana, ya waktu aja yang akan bisa cerita sama kita apakah nanti dengan ceasefire di Gaza akan bisa semua tenang. Tapi paling tidak hari ini keadaan itu sangat tenang. Semua pihak bahagia karena ini masalah kemanusiaan. Jadi ada kelihatan tanda-tanda membaik. Kemudian kita lihat Rusia di Ukraina dan juga ketegangan di Laut Cina Selatan. Ya, kemarin saya baru tadi malam saya balik dari Amerika. Saya di sana masalah tarif saya ketemu dengan Menteri Perdagangan atau Sekretaris Commerce Lutnick. Kami bincang 2 session, saya berbincang dengan dia 1 jam berdua, sampai saya pamit, saya bilang karena di luar sudah menunggu tim untuk kita bilateral. Dari pembincangan itu memang Lutnick memberikan pandangan bahwa bagaimana Presiden Trump menghargai amat Presiden Prabowo dengan pidatonya di UN, dan juga ini saya kira satu langkah maju. Dan kemudian kita tahu Presiden Prabowo juga hadir dalam KTT yang di Kairo di Mesir, yang itu sangat diharapkan oleh Presiden Trump. Presiden Trump melalui anaknya juga nelpon saya memastikan bahwa Presiden Prabowo hadir di situ, dan itu saya juga sampaikan kepada Presiden Prabowo, nyarankan untuk beliau hadir di sana. Karena kita memerlukan sekali dua ini. Jadi Presiden Prabowo pergi ke Cina kemarin waktu hari ulang tahun 80 Tiongkok. Itu Cina sangat senang, sangat bahagia sekali. Dan sekarang Amerika sangat senang. Jadi sebenarnya kita kedua sisi sudah pada posisi yang sangat baik. Saya kira dalam perjalanan sejarah Indonesia belum pernah di mana dua pihak sangat berapresiasi, berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atau kepada Indonesia. Lutnick beritahu pada saya bahwa masalah tarif, ya dia ada bicara sini, bicara sana. Tapi saya bilang kita akan mengikuti aturan ini semua satu, panjang tidak tentu mengganggu perjanjian perdagangan kita yang sudah ada dengan negara lain. Karena kita harus honor, harus menghormatin itu. Karena kalau itu juga tidak kita lakukan berbahaya juga. Anda kan tidak ingin juga nanti satu ketika kami berkhianat sama Anda, tidak bisa juga. Jadi menurut saya kita di samping kita butuh mereka, kita juga harus menunjukkan kita punya dignity, punya harga diri yang tinggi untuk tidak bisa diatur-atur begitu saja.
Dan saya bilang Presiden Prabowo ya insya Allah akan juga hadir ke sana, ke Kairo, dan kemudian dia bilang Presiden Trump akan nanti telepon juga Presiden Prabowo, dan itu terjadi. Dan saya kira dalam beberapa hari, dalam minggu terakhir ini 2 kali Presiden Trump bertelepon dengan Presiden Prabowo, dan itu saya kira satu langkah yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kita di 2 area ini bagus, hubungan dengan Amerika relatif lebih bagus, hubungan dengan Cina juga relatif lebih bagus, tinggal sekarang kita lihat dalam negeri. Dalam negeri bagaimana, tentu banyak masalah yang harus kita selesaikan, tapi overall menurut saya di sana sini kurang, kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang bagus. Kita juga melihat di tengah ketidakpastian itu, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil pada tahun pertama Presiden Prabowo. Itu kita tidak bisa ungkirin, memang kemudian ada masalah di sana sini, ya pastilah juga saya merasakan waktu zamannya Pak Jokowi tahun pertama 2015 itu juga ya banyak masalah. Jadi saya lihat itu tentu satu hal yang sangat wajar kalau terjadi di sana sini masih kekurangan. Tapi data yang kita lihat ini, inflasi kita masih tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi kita masih ya 5,12, dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan 5,2, mudah-mudahan 5,1, 5,2 bisa didapat. Ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ. Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana, uang yang berputar di market. Tapi kita memang, saya sudah sampaikan waktu itu pada Presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan Republik ini, dengan sistem keuangan kita, di mana APBN masuk keluar tapi nanti disedot lagi oleh Bank Sentral. Dan itu yang terjadi sehingga M0-nya rendah. Nah sekarang saya lihat dengan kesempatan ini, saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi ditaruh 200 triliun rupiah di perbankan. Dan itu saya kira langkah yang sangat bagus. Karena saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia sarankan ke saya, Pak harus begini menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir benar juga. Kemudian dibantu anak-anak muda lain di kantor saya, mereka juga kita bicara tim. Selalu kita harus bicara tim. Jangan pernah merasa bahwa dengan Anda sendiri akan bisa, tidak. Semua harus dalam teamwork dan semua dengan keahlian masing-masing, dan kita mau mendengar apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Dan jangan kita juga memberikan masalah aja, kita juga cari jalan keluarnya. Jadi saya juga pada pengkritik-kritik itu, saya senang, tapi kadang-kadang kritik basis datanya nggak ada, asal ngomong saja. Itu saya kira juga perlu kita perbaikin. Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo, menurut saya program-program sangat bagus-bagus. Ya, makan bergizi lah, masalah koperasi lah, masalah pendidikan, human capital. Ini juga saya pikir sangat penting sekali. Kemudian kalau kita lihat ekonomi kita juga masih resilient, juga beberapa pertumbuhan yang perlu kita lihat, ada memang penurunan penjualan mobil, ada penurunan juga mengenai semen, kita monitor semua, dan saya kira ini bisa semua diperbaikin. Kita juga jangan terlalu takut melihat ada masalah dunia itu ngeri kok. Di Amerika tuh kita lihat, sekarang belum juga bisa recovery, dengan dia bikin tarif, harga dia jadi mahal, ya mereka pun goyang. Kita masih bersyukur menurut hemat saya, dengan tim yang kemarin kami pergi ke sana, bahwa kita masih posisi mungkin masih lebih baik dari Amerika. Kemudian kalau kita lihat termasuk PR untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, ini menjadi penting. Dan sebenarnya juga tidak susah-susah amat. Kita aja nggak kompak. Misalnya saya beritahu Brebes, ini yang saya langsung alami, saya hanya ketua Dewan Ekonomi, tapi saya melihat tadi masalah ini, saya ingat waktu saya jadi Menko Marves. Ya sebenarnya hanya masalah satu misalnya, izin AMDAL untuk untuk footwear dan untuk garment. Itu hanya di Menteri Hanif.
Ya saya telepon aja Pak Hanif. Pak Hanif rupanya orangnya cepat sekali. Itu langsung izinnya diberikan. Kenapa? Amdalnya apa sih? Amdalnya garment, baju bekas-bekas potong-potongan kain aja. Itu diberikan. Sekarang bisa tercipta sudah 12.000 lapangan kerja. Itu akan naik sampai 120.000 lapangan kerja dalam waktu-waktu ke depan ini. Kita ada dua masalah. Satu tadi masalah perizinan, yang kedua tadi masalah kualitas tadi pekerja kita. Kualitas pekerja kita, solusinya apa? Kita bikin aja SMK untuk di situ. Misalnya SMK tadi untuk keterampilan apa. Jadi kita jangan hanya shadow boxing, lihat, solusinya apa? Cari itu. Dan sekaligus kita jual lapangan kerja. Orang di luar sekarang itu repot untuk cari nurse, suster, perawat. Kita bikin aja sekarang ini. Banyak orang kita kok, dan orang Indonesia disukai di Jepang, di Jerman. Saya transit di Tokyo tadi malam. Itu yang melayani kita sudah orang-orang Indonesia. Lapangan kerja banyak sekali di sana. Tinggal kita mau. Kita bertukar informasi sesama menteri, harus tukar. Jangan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan. Enggak, saya 3 kali Menko. Sekali saya kepala staf presiden. Enggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah, itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus, nggak ada gunanya. Jadi saya lihat sekarang banyak yang bisa kita lakukan. Sektor informal, kita jangan biarkan sektor informal ini saja yang berkembang, itu kan gajinya rendah. Upah minimum kerja itu kita rumuskan basisnya apa? Berapa hak hidup layak. Dari situ aja kita berangkatnya. Jangan pula ada yang ngatur kita masalah. Saya bilang presiden, Pak, kenapa kita mesti diatur sama organisasi buruh? Lah kita kan mikirkan dia. Kalau dia hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi harus ada equilibriumnya. Dan itu harus ketegasan kita semua bahwa ini penting dan perlu kita jelaskan dengan angka-angka yang besar. Saya kira dengan Kementerian Tenaga Kerja kami bicara, Dewan Ekonomi bicara, kita dengarin Napindo, kita dengarin semua. Akhirnya kita rumuskan dalam formula dan kita sampaikan pada Presiden, dan saya lihat Presiden sudah terima. Tapi saya bilang Presiden, Pak Presiden mohon maaf, mohon Bapak juga jangan mau dipaksa untuk sana sini. Ini yang sudah yang terbaik, jalan tengah. Bila bilang enggak, Pak Luhut saya enggak terpengaruh. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat juga, mendorong pertumbuhan ekonomi, injeksi ideal pemerintah di 200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini, sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil. Tentu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai aja, begitu digigit coba pedas, ya enggak lah. Kan butuh waktu, itu satu proses. Ya, jadi 200 triliun masuk, ya bank itu, ya kayak ngomongnya Menteri Keuangan kan gitu, yang urusan bank itu betul. Lah kalau bank ini hanya naruh duitnya itu di SBI, di Bank Indonesia, bunganya tinggi, nggak ada risiko, ya jangan dia jadi CEO bank, saya aja CEO bank, bisa. Tapi kan dia harus berani. Ya kalau nanti NPL, ya tugas kamu kan tugas kamu dagang uang. Hal semacam ini yang perlu ditegaskan kalau kita kerja secara tim. Kita bukan bekerja sendiri. Bapak Ibu sekalian, belanja fiskal sekarang ini perlu diakselerasi triwulan 4 ini bersinergi dengan kebijakan moneter yang telah menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira panjang sejarah kita baru sekarang ini anunya. Saya kan ikut dari mulai kepala staf presiden 10 tahun lah periode Pak Jokowi yang lain. Baru kali ini kelihatan sinerginya, tidak disedot lagi oleh BI. Yang lalu tak jelas. Ya. Yang lalu kita lihat tuh sedot, guyurin, sedot, sehingga ada satu rem, ada satu gas. Sekarang kelihatan ini semua gas. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa tumbuh. Jadi kalau tumbuh 8% over time, itu bukan hal yang aneh menurut saya. Ya, tapi kita harus betul-betul kompak ya untuk mencapai itu. Sekarang baru 61% yang terserap. Ya kita harus kejar ini, masih ada waktu, ini banyak waktu, tinggal 5 bulan ya kalau tidak keliru. Ini harus kita betul-betul dorong semua
untuk tadi membelanjakan itu supaya uang itu berputar. Misalnya MBG itu satu program yang sangat baik karena itu akan menimbulkan simpul-simpul ekonomi baru. Dan itu saya jelaskan juga sama Lutnick, saya bilang akan menimbulkan karena dia ngerti. Dia bilang jadi duit itu merata akan membawa keseimbangan, akan membuat equality, akan membuat juga simpul-simpul ekonomi baru dan akan mengurangi juga kemiskinan. Jadi MBG itu satu program yang sangat baik. Tapi pelaksananya di sana sini ada kurang, kita perbaikin. Kita perbaikin. Jadi memang dipaksa dia harus belanja dengan benar. Saya ulangi, dengan benar. Dan harus membangun ekosistem dalam itu. Anda bisa membayangkan 171 triliun. Dan saya lapor Presiden, Pak itu dibelanjakan di satu tempat oleh Badan Gizi Nasional, organisasinya kecil, TNI itu belanja 178 triliun atau 175 triliun. Itu organisasi begitu besar. Jadi organisasi ini perlu diperkuat juga karena ini bukan organisasi satu tahun, bukan untuk 5 tahun, mungkin bertahun-tahun ke depan. Karena menurut saya harus dipelihara terus makan bergizi ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Nanti mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi mau kita bagaimanakan. APBN 2026 didorong untuk memenuhi program prioritas, tak hanya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga inklusif. Kita lihat tadi ketahanan pangan, energi, bergizi, pendidikan bermutu, pertahanan semesta, percepatan investasi, dan perdagangan global. Tapi saya ingin ingatkan, kita ini di Republik ini sepanjang saya ingat paling tidak zaman saya lah 10 tahun. Kita tuh kurang perhatian pada research. Nggak ada. Kita bilang ketahanan pangan. Mana research pangan kita? Orang sudah genome sequencing semua di mana-mana. Kita kurang perhatikan itu. Kita bikin BRIN, tapi BRIN nggak fokus. Semua pengen diselesaikan. Satu pun tak selesai. Yang orang sekarang ada udang kita kontaminasi nuklir, kita nggak punya batang. Presiden bilang lagi, Pak, ini kita membentuk itu lagi, waktu lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini masalah-masalah yang kita hadapi di samping tadi potensi kita yang begitu besar untuk bisa maju ke depan. Juga kita melihat sekarang kita punya sebenarnya 2 engine of growth, ya. Yaitu satu tadi Danantara, yang saya kira satu langkah yang luar biasa bagus, mengkonsolidasikan semua state-owned company kita yang $1 triliun, roughly. Itu saya diminta penjelasan oleh Lutnick, saya jelasin. Saya bilang ini yang terjadi. Jadi Anda bisa bayangin ada aset kita $1 triliun yang kita bisa joint venture. Kalau buat saya melihat yang sederhana aja, saya bukan ahli keuangan. Begitu ada joint venture dengan perusahaan asing, pastilah manajemennya itu transparan. Dan boleh orang asing jadi ikut manajemen. Seperti sekarang Garuda, kita lihat ada orang asing di manajemen di bawah. Itu akan membuat kita lebih transparan dan ketika IPO itu nggak bisa lagi diganggu-ganggu oleh siapa-siapa. Akan dia efisien, dipaksa efisien dengan sistem. Jadi return of asset tadi Presiden minta berapa? 7,5%, ya 7,5%, itu kan angka yang luar biasa besar. Tapi ada lagi satu yang tadi saya juga baru mau bicara sama Menteri Keuangan, tapi saya kira beliau sudah tahu, itu adalah INA. Ya. INA ini adalah sovereign wealth fund kita. Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi 50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia 491 triliun, dari yang 200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage itu bisa 1 triliun dalam 5 tahun ke depan, 1.000 triliun maksud saya. Dan itu angka yang sangat besar yang menjadi bagian nanti foreign direct investment ke Republik ini. Jadi kita akan punya 2 engine of growth yang menurut saya luar biasa. Satu INA tadi, yang satu lagi tadi Danantara. Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini, tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector. Nah untuk itu kita harus harus ya friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin buatlah family office.
Family office itu nggak ada urusan dengan APBN. Kita terus rame tengkar, ini apa lagi habis. Sebenarnya nggak ada urusannya. Itu urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing tuh taruh duitnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia. Tapi kita harus membuat kepastian. Mereka minta common law. Kita buat studi. Kelemahan kita pertama sebenarnya kita jarang membuat suatu studi, proper study untuk satu proyek. Kita langsung eksekusi. Dan itu saya lihat. Dan itu kesalahan yang lalu kita masih sedikit ulangi di sini. Kita harus perbaikin itu. Nggak bisa. Dan kita buatlah studi mengenai tadi financial center dan tadi family office. Itu ribut. Ini bilang ditubukin lagi. Ketua DEN dengan Menteri Keuangan nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusannya APBN sama sekali ke situ. Itu kita buat joint study, kita bicara dengan Menteri Investasi, kita bicara dengan Mahkamah Agung mengenai tadi common law bisa nggak diterapkan dan seterusnya. Karena apa? Orang asing tuh bikin family office tuh banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen, kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang, di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa nggak kita tarik kemari? Logikanya di situ. Nah tentu mereka minta persyaratan-persyaratan yang pasti tidak akan merugikan kita. Ya, saya iseng akhirnya, saya tanya ChatGPT aja. Saya tanya ChatGPT, semua yang paling gampang kan sekarang tanya ChatGPT, dalam setengah jam sudah keluar, trap semua. Saya bilang sama direktur eksekutif di kantor saya, udah kamu dari sini basis studi. Dia buatlah studi. Kita lihat masalah legal perhatian, masalah pajak perhatian dan seterusnya. Ada nggak yang merugikan negara? Nggak ada. Jadi kalau ada teman-teman tadi yang ngomong gini-gini, ya saya pengen ketemu, walaupun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya lumayan juga lah, udah belajar dikit, nggak ada masalahnya. Justru menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Kita usulkan dan saya lapor pada Presiden, ada Redalio di situ dan Redalio bilang ya itu langkah yang bagus sekali kalau Indonesia bisa lakukan. Dan Indonesia harus kredibel dan punya trust. Nah trust itu masalah apa? Legal. Jangan nanti sudah diputuskan, nanti dilakukan perubahan di sana sini. Saya kemarin di Amerika, semua investasi di Amerika itu sekarang paling besar hanya dalam bidang AI. Mungkin hampir 1.000 triliun sudah investasi dolar dalam bidang AI. 1.000 triliun. Ya. Kita 1 triliun di Danantara. Anda bisa bayangin 1.000 triliun, hampir. Itu kalau kita sekarang melakukan investasi dari government teknologi yang digitalisasi berbasis AI, saya bicara sama Rosan, saya bilang, Pak Rosan, ini sekarang OSS-mu itu, nggak usahlah capek kita deregulasi, nggak jalan-jalan, kita bikin aja basis AI. Nah kita coba sekarang, lagi kita exercise. Kita melihat dari 5 tahun izin-izin semua itu kita bisa bikin 1 tahun. Kenapa? Kita coba. Kita harus coba dulu kan, jangan terus marah. Kalau nggak dicoba bagaimana kita tahu bisa atau tidak? Kita coba. 1.500 halaman, 1.600 halaman itu hanya dibaca 30 detik, sudah salah kurang apa di mana-mana oleh AI. Kita langsung melihat, nanti akhirnya manusia melihat, tapi dengan ini sudah cepat, karena kita sudah mulai percaya sama dia. Jadi, apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita semua kompak? Kekompakan ini menurut saya penting untuk kita lihat. Saya sudah lihat di slide saya, ada mengenai lapangan kerja yang saya jelaskan tadi di Brebes, ada di tempat lain di Jawa Tengah ini, orang yang untuk investasi lebih banyak. Peningkatan skill SDM menjadi kunci, saya sudah jelaskan tadi, untuk SMK, tadi SMK di industri-industri footwear, industri-industri garment, kita kalahlah dengan Vietnam. Vietnam itu 1 jam dia bisa bikin 3 sepatu. Kita 1 jam 1 sepatu. Jadi 1-3. Ya bagaimana kita bisa compete sama dia? Tapi kita jangan berhenti di situ. Ya udah, bikin training. Kita bicara sama Menteri Tenaga Kerja, bicara sama pengusaha, bagaimana membuat SMK dengan Menteri Pendidikan supaya tadi sekolah kejuruan itu bisa ada di situ. Dan itu menciptakan lagi lapangan kerja. Jadi kita cari solusinya di mana gitu. Jangan kita terus asik berkelahi ini kurang, ya pasti ada kurang.
Tapi bagaimana caranya untuk mengatasi apa-apa yang kurang tadi? Seperti kita ribut soal WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP. Kemudian kita berunding dengan Cina. Dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding. Dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea. Gitu. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara Presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di Presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa selesaikan. Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin preliminary study mengenai WUS ini sampai ke mana? Ke Surabaya. Karena studi juga, saya selalu basisnya studi. Jawa ini akan menjadi kota pulau. Jadi transportasi itu harus dibutuhkan sampai ke Surabaya. Dari Bandung masuk tadi ke Kertajati ke mana Purwokerto, Purworejo, terus Cilacap terus kemudian Solo terus ke Surabaya. Dan kita sudah tahu juga mengalami pelajaran daripada Jakarta Bandung, kita jangan bikin banyak tunnel karena tunnel yang mahal. Kita juga jangan banyak pembebasan tanah. Untuk itu apa? Kita align aja, sejajar aja dengan tadi jalan kereta api atau jalan mobil yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang mengenai genome sequencing, saya kira labnya sudah jalan di Danau Toba sana, dan ini tinggal bagian terakhir untuk mendorong. Kita sudah bisa membuat, sekarang lagi membuat bibit bawang putih. Kita impor bawang putih $770 juta. Masa kita nggak bisa? Kita tahun 95 juga swasembada bawang putih kok. Kita kenapa nggak bisa? Ini data yang bicara. Sekarang sudah bisa mulai bikin. Kita ambil dari Cina, ditenteng itu bawang putihnya, di genom di sana. Oleh siapa? Oleh anak-anak muda Indonesia. Oleh Profesor Fatmawati, oleh Profesor Agung. Mereka yang kerja, dan itu ternyata bisa. Jadi kalau kita kerjain tekun, itu akan jalan. Tapi saya ingin ingatkan, waktu tidak bisa dibeli. Kita harus coba, kita harus berani coba, supaya kita tahu bisa atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan mengenai digital government teknologi. Ini 4 pilar yang saya kira sudah kita lakukan, dan ini sekarang sudah mulai berjalan. Dan juga Banyuwangi ini, kita akan lihat, dan besok lusa kami akan rapat mendengarkan laporan dari karena World Bank juga kemarin ikut di Banyuwangi melihat studi ini, uji coba ini, juga dari Harvard ada kebetulan perwakilannya hadir, dan mereka memberikan apresiasi luar biasa maupun dari World Bank mengenai ini, sehingga kita kalau launching nanti saya lapor Presiden bulan ya mungkin April, Mei, Juni, itu nanti kita harapkan Presiden dengan
Presiden World Bank akan launching program ini. Ini saya kira satu langkah yang sangat bagus dari pemerintahan Presiden Prabowo. Tadi untuk kita tadi mencapai ke 8% itu. Jadi banyak sekali tools yang kita lakukan untuk kita bisa mencapai 8% itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini saya kira tadi sudah saya singgung di luar, dengan government teknologi ini subsidi itu tidak perlu ke barang lagi. Jadi subsidi itu nanti langsung kepada manusia. Sehingga nanti manusia yang menganukan, ibu rumah tangga misalnya, yang membelanjakan untuk listrik, untuk belanja misalnya untuk makan, untuk belanja tadi apa saja, itu ke manusia. Dengan begitu, uang itu langsung kepada masyarakat. Sehingga dengan begitu, mazhab yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, itu betul-betul perputaran uang itu akan merata dan akan terjadi tadi pergerakan ekonomi sampai di daerah-daerah terpencil juga. Karena uang itu berputar situ tidak hanya terpusat, dana itu di daerah-daerah besar. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya pikir di tengah ketidakpastian masa transisi pencapaian ekonomi 1 tahun Presiden Prabowo ini menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah dan mengambil langkah akselerasi, dan juga kita lihat langkah masalah fiskal moneter pun saya kira mulai sejalan selaras begitu. Dan kita berharap dengan itu kita akan bisa mencapai 8% growth, mungkin 2028-2029, mudah-mudahan lebih cepat. Kalau kita kerja lebih kompak, saya kira itu bisa kita capai. Dan kemudian saya sudah sebut tadi, engine of growth kita ada 2, ada tadi INA, Sovereign Wealth Fund, ada tadi Danantara. Ini saya kira juga penting, dan kemudian juga pelayanan publik kita ke depan akan berbasis AI, sehingga dengan begitu akan bisa lebih baik lagi kita berjalan ke depan. Tadi saya singgung seperti e-katalog. E-katalog itu kira-kira 100 miliar dolar belanja pemerintah, semua sekarang sudah 90% melalui e-katalog, itu menghemat 40%. Yang kedua, sekarang Simbara. Ya, mengenai semua ekspor mineral, itu harus melalui Simbara. Melalui Simbara ini akibatnya Anda harus comply terhadap 7 peraturan yang ada di sana untuk Anda bisa otomatis lewat ekspor. Kalau tidak, itu akan otomatis ditutup, dan untuk mengantukkan Anda tidak bisa negosiasi kepada manusia, Anda harus negosiasi pada mesin. Untuk itu apa? Harus memperbaharui laporanmu ke situ. Jadi diupdate itu. Itu akan sulit sekali orang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi ke depan ini. Dan juga saya kira tadi sudah saya singgung mengenai genome sequencing, deregulasi, upskilling SDM, dan penguatan research, dan juga digitalisasi pemerintah yang berbasis AI. Saya pikir kalau ini semua kita lakukan, sekali lagi saya sangat optimis bahwa kita akan bisa mencapai target itu. Tentu kita semua harus kompak sekali lagi, jangan salah menyalahkan, jangan berkomentar, saya ulangi, jangan berkomentar kalau Anda tidak punya data. Kalau Anda punya data, ngomong. Saya masih, walaupun saya ketua dewan, saya masih ingat kok angka-angka. Kalau enggak, masih ada angka saya, jelaskan. Tapi kalau Anda ada punya data, datang ke saya, nanti malu. Nanti saya mempermalukan, situ kan tidak enak. Jadi kita ayolah bekerja sama untuk membuat Indonesia lebih bagus lagi ke depan. Dan saya selalu mengatakan, kemarin saya bicara di depan Permias di New York, saya sampaikan, kalian itu harus tetap mencintai Indonesia, jangan lelah mencintai Indonesia. Bahwa negeri kita itu banyak kurang sana sini, tapi kita masih lebih bagus kok saya lihat daripada Amerika itu. Amerika itu sekarang terbelah antara Demokrat dan Republik, itu terbelahnya sangat kuat, dan itu menurut saya pekerjaan rumah mereka yang sangat kuat. Kita di bawah pemerintahan Presiden Prabowo sekarang, saya lihat itu kita tambah solid, tambah bagus, ada kurang di sana sini, saya kira masih benar. Jadi ya kita harus kerja keras. Ini saya lihat ada Pak Dadan sini, tidak bisa, memang harus dilihat, di studi dengan benar per daerah di mana apa yang dilakukan. Jadi tidak bisa kita ABS, tidak bisa. Kita harus melihat data, karena sekarang saya sudah sampaikan Pak Dadan kemarin ke kantor, itu harus digitalisasi juga. Jadi kita tahu persis bagaimana tadi penyerapan anggaran, di mana yang salah dan seterusnya. Datanya sekarang tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena teknologi sekarang ini sangat cepat perkembangannya. Perkembangan AI ini luar biasa dan kadang-kadang juga menakutkan. Karena menakutkan
Karena bisa satu titik, saya kemarin di Amerika, AI itu kerja sendiri, dia sama dia bicara. Dia ciptakan sendiri, kita di-ignore sama dia. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Nah, kita juga harus hati-hati menghadapi ini, sehingga kita harus punya juga langkah-langkah yang perlu untuk menghentikan AI. Pada kelihatan AI sudah tidak mulai menurut pada tuannya. Itu dari saya, terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan sekali lagi kita jangan pernah lelah mencintai negeri kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.